ke-5. Nah, ini Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memakai masker yang benar, terus area apa aja yang harus didesinfektan ya Bu ya di daerah rumah ya Bu ya. Terus cara membuatnya bagaimana untuk dijadikan produk yang untuk di rumah tangga. Terus sama kalau seandainya terjadi tanda-tanda seperti gejala dari virus ini Bu, COVID ini, bisa nanti kita isolasi diri ya Bu ya. Nah, yang pertama itu untuk cara pakai masker yang benar dulu ya Bu ya, yang saya jelaskan. Jadi gini Bu, saya ada contoh di sini dibilangnya. Nah, kan di sini bagaimana tuh kapan Anda harus menggunakan masker itu bila ada gejala. Cuman karena saat ini pandemi ini udah menyebar luas, jadi sekarang pemerintah harus walaupun kita tidak ada gejala ataupun ada gejala harus memakai masker keluar rumah. Untuk mengantisipasi, mana tahu yang orang yang tak pakai masker, kita pakai masker, walaupun dia ngomong atau bersih depan kita terkena begitu Bu. Nah, terus di situ yang benarnya Bu, kadang ada orang bilang yang benar itu yang putihnya yang di luar kalau nggak sakit, kalau yang sakit itu hijaunya baru di luar. Itu nggak benar ya Bu ya. Yang benarnya itu yang hijau ini di luar dan yang putih ini di dalam sebagai petanda ya Bu ya, biar kita nggak ketuker. Maksudnya kalau seandainya kayak masker kain ini kan dia itu warnanya sama tuh Bu, kadang kita keliru mana yang depan mana yang belakang kan Bu. Cuman kalau untuk yang masker kain ini, dia di sininya tuh jahitan yang di dalam ini itu di dalam, yang ini baru di luar, biar kita bisa bedain ya Bu ya. Jadi tuh juga daerah yang nggak boleh disentuh itu bagian daerah sini Bu, bagian kita ini nggak boleh disentuh pakai tangan. Jadi kalau cara bukanya itu Bu, atau memperbaiki, soalnya ini kayak turun-turun gitu kan Bu kadang. Nah, kita ini megangnya yang bagian atasnya Bu, bagian atasnya pokoknya daerah ini nggak boleh dipegang. Terus kalau cara bukanya kan kadang tuh orang main buka gini aja kan Bu, sebenarnya tak boleh. Dari tali ini kita pegang, buka, nanti tinggal buka aja. Jadi kita hanya pegang daerah talinya aja Bu, dipegang. Nah, lalu kalau seandainya untuk memperbaiki agak ke atas sedikit, pokoknya pegang tali agak turunin gini. Itu yang penting jangan pegang di daerah sini ya Bu ya, takutnya kita nggak tahu kan seandainya ada yang nempel virus atau apa, kita terpegang sama aja kan Bu. Nah, itu cuman habis membuka masker ini, kalau seandainya masker ini hanya dipakai 1 kali pakai ya Bu ya, langsung buang, nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau untuk masker kain kayak gini itu kegunaannya hanya 4 jam 4 jam aja. Nanti kalau bisa, kalau keluar agak lama, kita harus bawa masker kain yang cadangan lagi. Jadi tiap 4 jam ganti, tiap jam. Kalau kotor atau basah itu langsung ganti juga Bu. Jadi nggak boleh dipakai karena gimana ya Bu, tak ini lah Bu, tak berguna juga kalau seandainya ada kotor atau apa gitu kan Bu. Nah, lalu cuma untuk sekarang Bu, himbauan dari pemerintah yang untuk masker kayak gini dengan N95 yang tutup itu Bu, itu hanya untuk tenaga kesehatan, karena sekarang kan tenaga kesehatan juga lagi butuh untuk mengubah itu kan Bu. Jadi kita hanya digunakan untuk pakai masker kain ini aja. Nah, lalu itu untuk masker kain ya Bu ya. Nah, lalu habis itu, nah cara untuk buat desinfektan nih Bu untuk di rumah tangga, kita kan nggak tahu kan Bu. Tahu untuk bersih-bersih rumah ini bisa pakai Wipol tuh bisa Bu, Wipol. Terus cuman kalau untuk sebenarnya untuk pakai yang Backlin yang kita punya kan Bu, untuk pakaian putih-putih sebenarnya tuh bisa Bu. Cuman kalau untuk kayak yang kayak besi-besi itu kan pokoknya berkarat. Nah, jadi mending pakai Wipol aja Bu untuk membersihkannya. Backlin aja atau Wipol aja? Bukan campur kan? Enggak campur Bu, dia per air, nanti air sama Wipol kayak gitu. Nanti Backlin sama Wipol, Backlin sama air maksudnya. Nah, nggak boleh dicampur, sama aja sih Bu. Jadi ada juga ini untuk ini Backlin lemon atau Backlin yang biasa juga bisa.
Terus apa anu kamar mandi itu Bu apa ya Bu, karbol ya Bu. Iya, Kalau karbol. itu bisa juga Bu, Karbol. karbol. Terus detol antiseptik itu juga bisa. Cuman kan detol sekarang karena Mahal. OB kan Bu jadi mahal sekarang. Jadi Pemutih bisa. pemutih juga bisa. Terus ini Wipol ya Bu ya. Terus cara pakainya ini 50 mili per 1 liter air. Jadi 50 mili Wipol tambah 1 liter air. Nanti seandainya mau kayak banyak gitu kan Bu. Jadinya kalau maksudnya seandainya 100 mili Wipolnya 2 liter berarti Bu. Nah, itu aja perbandingannya Bu. Nah, itu. Ini banyak ya Bu ya, nanti bisa dilihat juga gitu banyak. Terus yang pembersih karbol kan itu juga bisa. Terus ya ini area yang harus dibersihkan dan didesinfektan di rumah ya Bu ya. HP Bu, kita kan nggak tahu nih Bu. Kadang kita bilangnya pasti HP enggak lah kan Bu, gitu kan Bu. Kadang anak-anak juga nggak tahu kan Bu, dia megang HP di luar kan kita nggak tahu, habis megang HP lagi itu biasanya. Terus keran bagian itunya besinya, gagang pintu ini juga Bu sering. Kalau untuk gagang pintu Bu, seandainya kita habis dari luar, sebelum keluar itu kita siapin tisu basah Bu. Tisu basah kalau biar kita jangan langsung pegang ke besinya, jadi dari tisu basah itu yang kita pegang, nanti dan nyampe rumah baru buang. Karena nih salah satunya itu juga Bu, gagang pintu. Terus toilet juga harus dibersihkan ya Bu ya. Wastafel, terus saklar lampu, meja. Cuma kalau seandainya ibu ada keluar mau ambil uang dari ATM gitu kan Bu, atau anak ibu mau ambil ATM, nanti kan di situ kita bawa tisu basah. Sebelum nyentuh tombol-tombolnya tuh Bu, kita lap dulu pakai tisu basah. Baru kita tombol-tombol, karena Aku suka pakai kunci. ya bisa juga Bu, pokoknya nggak ada dari tangan kita nih, nggak ada nyentuh gitu kan Bu. Terus ini pembersih, bisa pakai pembersih ini. Terus jika ada yang sakit, maka rumah itu harus wajib Bu didesinfektan, harus. Terus ini desinfektannya Bu ya, untuk desinfektan daerah yang sangat terkontaminasi kayak meja biasanya kan Bu, meja. Terus bisa lah Bu ini kayak sofa ini dilap-lap ini kan Bu, nah daerah itu. Terus jika ada yang sakit kan Bu, Kalau celing bisa tak celing? celing Masuk tak tadi celing? Pembersih kaca itu ada itunya enggak? di sini atau apa ya Bu? Pembersih lantai, pembersih lantai. Ini baru Untuk lantai semua ya? iya, untuk lantai semua Bu. Cleaner, floor, Ada Bu celing. berarti celing tak masuk. Tak masuk. Terus seandainya nih Bu, di rumah ada yang kayak sakit, langsung isolasi diri Bu. Jadi kita nggak boleh gimana ya Bu, kita tak boleh dekat dengan dia dulu selama 14 hari, karena itu kita lihat dari inkubasi virusnya itu jam 14 hari. Cuman ada kadang kita nggak tahu kan Bu, yang bahayanya itu yang tidak ada ini Bu, apa namanya, tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala. Itu yang bahaya sebenarnya Bu, karena kan kita nggak tahu kan Bu, dia sebenarnya dia bawa virus tapi dia nggak ada gejala gitu Bu. Biasanya itu karena imunnya kuat. Jadi yang terkena itu imunnya lagi lemah, dia langsung reaksi Bu, di situ demam apa segala macam. Nah itu biasanya juga orang yang maksudnya kan banyak orang-orang yang nggak tahu kan Bu, kita harusnya habis dari pasar harusnya cuci tangan, habis nyampe rumah kadang dia langsung masak kayak gitu kan Bu, kalau orang apa. Atau bajunya kan Bu ada lengket, karena sekarang tuh ada juga di daerah Jawa kemarin kalau nggak salah, dia TNI Bu, karena bajunya sebenarnya dia nggak tahu kan Bu, dia pulang itu nggak langsung mandi. Seharusnya kan mandi dulu kan Bu, mandi tak boleh nyentuh keluarga dulu. Terus baju yang dia pakai itu harusnya direndam langsung gitu kan Bu. Cuman karena nggak tahu prosedurnya, jadi tuh dia sempat anaknya ini meluk gitu kan Bu, meluk dua anak ini, dan ibu
bajunya Bu, karena bertumpukan sama dengan baju yang bapak itu, jadinya istri dan 2 anaknya ini positif, bapaknya enggak. Nah gitu Bu, jadi kalau temennya kayak tempat-tempat yang memang seharusnya nggak bisa, kira kan kayak pasar gitu kan Bu, rame kan Bu, tapi kan ya gimana kan Bu mau beli bahan-bahan makanan atau apa, cuman ya karena kayak gitu situasinya, jadi sampai rumah yang menyentuh apa dulu kan Bu, yang bagian untuk dicuci dulu bapak, macam taruh dulu di barang-barangnya di tempat yang apa, kita pisahkan dulu baju yang kita pakai itu kan Bu, kita rendam, karena itu rendaman air yang baju kita rendam itu pasti mati juga Bu. Termasuk mati juga, kita langsung mandi baru kita masak kayak gitu Bu, karena bisa juga terkontaminasi dari situ. Jadi nanti dia tinggal di rumah kan Bu, terpisah kamarnya Bu, untuk yang orang yang lagi ada gejalanya atau dia memang habis kayak mana Bu, habis dari tempat yang kerumunan banyak gitu kan Bu, tuh kalau bisa ditempatkan dulu di rumah gitu kan Bu, dalam kamar. Nanti terpisah ya Bu, nanti gunakan masker, dianya sering dicek juga suhunya Bu, suhunya. Terus hindari pemakaian bersamaan, maksudnya contohnya makan satu piring berdua kayak gitu Bu, itu nggak boleh. Terus sering cuci tangan, jadi kalau kita ngasih mau kita ukur gitu kamu, misalnya contohnya anak kita gitu kamu, dia sakit gitu, demam, jadi sehabis kita tem dia itu langsung cuci tangan Bu, biar nggak terkontaminasi kitanya juga, dan kita mau dekat dia juga harus pakai masker gitu. Terus jemur di matahari, terus nanti desinfektan ya Bu, desinfektan. Kalau dia sesak napas Bu, dari gejala itu dia langsung sesak napas, langsung dibawa rumah sakit Bu, karena itu yang bahayanya sesak napas itu. Jadi kalau seandainya dia cuma batuk, pilek, demam, nah itu nggak apa-apa di rumah aja. Cuman kalau 3 hari berturut demamnya nggak turun, itu dia dibawa ke rumah sakit. Nah ini ya Bu, nanti baru di situ diambil darah, biasa sampel darah sama orang di rumah sakit. Kalau untuk rumah sakit kita Bu, rujukannya di RSUP ini Bu, provinsi. Cuman bisa juga di puskesmas, kalau kita mau cek lebih dekatnya di puskesmas juga nggak apa-apa. Cuman yang lebih nanti habis dari puskesmas, seandainya udah ada mereka nih mendiagnosis gitu kan Bu, dia langsung rujuk ke RSUP biasanya. Nah, kiranya Bu ada mau ditanyain Bu dari yang kita yang bisa Tapi kan dia yang berbahaya itu kan air liurnya kan? Iya Bu, air liur. Terus sebenarnya kalau kayak air keringat enggak Bu, cuman kan kita takutnya dia habis. Contohnya sofa ini ada, kita kan pegang gini kan Bu, habis itu kita pegang orang lagi, nah dari itu nanti kadang kita nggak iseng-iseng karena nggak cuci tangan kan Bu, kita gatal lah mata kita nih, terus kadang batuk gini kan Bu, jadi masuk juga dia Bu gitu. Kalau daerah apa enggak sih. Luka juga Bu, luka termasuk, kalau ada luka kita maksudnya luka nih Bu, kita nggak tahu kan cuci tangan tuh, makanya nanti kalau seandainya ada luka gitu kan Bu, kita harus cuci tangan dulu sebelum megang luka itu, karena bisa jadi kita kan nggak tahu kita kan Bu, seandainya contohnya dia nih ada kayak contohnya dia ada virus gitu kan Bu, dia mau bersihkan luka cuman belum cuci tangan nih Bu, nah kita membersihkan itu dia juga bisa masuk dari darah itu kontaminasi semua virus sih Bu, darah itu yang makanya kita dilarang sama agama kayak tato, suntik gitu kan Bu. Ada Bu? Ada yang ditanya? Cukup jelas ya. Ya Bu, kalau ada apa-apa nanti tanya dia aja ya Bu ya. Siap Bu.